Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan sepanjang tahun 2020 mengungkap sebanyak 8 kasus narkoba dengan tersangka 9 orang. Berikut informasinya. Bertempat di Aula BNN Kota Balikpapan pada Selasa pagi, Kepala BNNK Kota Balikpapan mengumumkan pengungkapan sepanjang tahun 2020. Dalam tahun ini sebanyak 8 kasus peredaran narkoba berhasil diungkap dengan jumlah tersangka 9 orang. Jumlah pengungkapan kasus sendiri jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2019 silam, hanya saja untuk jenis narkotika yang berhasil diungkap berbagai jenis. Berbeda pada tahun sebelumnya, hanya jenis sabu-sabu. Kepala BNNK Balikpapan mengatakan pada tahun 2020, semua tersangka hanya pria dan sudah memenuhi target yang ada, di mana target yang diberikan hanya 4 kasus saja, namun BNNK mampu mencapai 8 kasus pengungkapan narkoba di Kota Balikpapan. Kegiatan yang kami lakukan diantaranya adalah mulai dari pemberantasan dulu, karena pemberantasan itu biasanya yang banyak diminati. Jadi saya jelaskan bahwa seksi pemberantasan BNNK Kota Balikpapan telah melakukan 8 kasus dengan tersangka 9 orang, semuanya laki-laki tahun ini. Kalau tahun dulu ada perempuan, tahun ini tidak ada. Ini sebenarnya belum target, kami hanya target 4, ini adalah 100% lebihnya, karena kami bisa melakukan efisiensi anggaran sehingga bisa tercover 8 kasus. Kalau melihat jenis barang bukti, mungkin barang buktinya tidak sebanyak tahun 2019 yang lalu. 2020 ini cuma bervariatif. Rekan-rekan bisa melihat di sini kami sudah ada mengungkap ekstasi sekian banyak, juga ada tembakau sintetis. Kalau tahun dulu hanya kita jenis sabu-sabu. Keberhasilan BNNK Balikpapan tidak lepas dari kerjasamanya antara pihak kepolisian lainnya, termasuk masyarakat, untuk bersama memberantas peredaran narkoba. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Antisipasi kelangkaan bahan bakar minyak dan gas LPG jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina Kalimantan telah menyediakan stok hingga pelosok terluar. Berikut informasinya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina lakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan stok bahan bakar minyak dan kelangkaan gas LPG. Diprediksi jumlah konsumsi bahan bakar minyak jenis premium akan mengalami kenaikan sebesar 1% dari jumlah kebutuhan harian 2.930 kiloliter. Petralet mengalami kenaikan 2% dari jumlah konsumsi normal harian 3.101 kiloliter. Pertamax mengalami kenaikan 1% dari konsumsi normal harian sebesar 584 kiloliter per hari. Untuk konsumsi gas oil seperti Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex secara umum mengalami penurunan sebesar 2,3%. Mengacu pada data Nataru 2019, namun kebutuhan akan gas oil tetap disiagakan sesuai kebutuhan. Sementara untuk kebutuhan LPG diprediksi akan naik sebesar 5% dari rata-rata stok normal bulanan 1.657 metrik ton.
Dan penambahan LPG 3 kg telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir. Kawan sekalian, dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, Pertamina Marketing Operation Region 6 kita melaksanakan beberapa langkah ya dalam rangka memastikan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan aman. Yang pertama, kita sudah bentuk Satgas ya dari mulai tanggal 7 Desember kemarin. Insya Allah kita akan laksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari. Intinya Satgas ini adalah untuk memastikan pelayanan kita ke masyarakat itu bisa dilayani dengan baik, lancar, dan dalam level yang diharapkan. Ya, kemudian berikutnya lagi kita juga berkoordinasi dengan instansi terkait ya, kepolisian, Pemda, LLAJR, Dinas Perhubungan untuk memastikan layanan kita berjalan dengan baik. Kemudian angkutan kita, mobil tangki ya, merah putih ataupun biru putih ini bisa jalan ke lokasi-lokasi dengan aman. Kemudian yang lainnya lagi kita mempersiapkan SPBU maupun lembaga penyalur kita lainnya supaya kondisi-kondisi tertentu ya, jalur wisata, kemudian poros-poros utama seperti Balikpapan Samarinda, kemudian Samarinda ke Berau itu aman ya. Jadi sehingga SPBU kita ada. Nah, kita mensiagakan semua SPBU yang ada di jalur utama tersebut tetap tersedia BBM-nya. Kemudian masyarakat juga yang lalu lalang dalam rangka wisata, mengunjungi keluarga, kemudian juga dalam rangka beribadah, itu bisa beribadah berpindah kota dengan baik, tentunya dengan ketersediaan BBM dan juga LPG yang di masyarakat. Dengan adanya upaya penambahan stok baik BBM dan LPG, diharapkan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan berhasil menetapkan satu orang nahkoda baru untuk memimpin partai 5 tahun ke depan. Sigit Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darlis Patalongi yang telah mengemban amanat selama 10 tahun. Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional yang digelar di Ballroom Hotel Aston Samarinda. Peserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang, sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual. Ketua Dewan Pengurus Pusat Zulkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo menggantikan Darlis Patalongi. Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah yang kemudian dibawa ke pengurus pusat. Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai ketua DPW PAN Kaltim yang juga ketua tim formatur, didampingi Baharudin Demu dan Sofyan Jafar. Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi majelis pertimbangan partai. Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musyul itu berbeda dari musyul-musyul sebelumnya. Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP. Nah, sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tunduk kepada apa yang diputuskan oleh DPP. Nah, begitu. Jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati. Tidak boleh ada satupun kader di PAN, di Kaltim ini tidak tunduk kepada aturan yang sudah diputuskan oleh DPP. Harapannya Bang, setelah terpilihnya Sigit? Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu. Bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim.
dan saya kira insya Allah ya target kami harus naik. Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN, diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini Wakil Ketua DPRD Kaltim mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik. Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah kalau tidak ada arah pemerintah dia akan menjadi ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa. Sementara Darlis Patolongi yang menjadi Ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan menjadi pengurus partai level pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah harapan muncul agar Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur di bawah nakoda baru Sigit Wibowo membawa arah baru pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Agenda-agenda politik menuju pemilu 2024 dipersiapkan, terutama menyiapkan infrastruktur partai hingga tingkat RT. Musyawarah Wilayah DPW PAN Kaltim sudah selesai digelar setelah 4 formatur ditambah 1 unsur DPP PAN mengadakan rapat. Akhirnya salah satu anggota formatur, Sigit Wibowo, terpilih menahkodai partai berlambang matahari terbit itu. Sigit Wibowo kelahiran Balikpapan 4 September 1977. Aktivis yang lama berkecimpung di non-government organization itu saat ini duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Balikpapan. Ya tentu saja kami berharap pengurus baru bisa senantiasa meningkatkan solidaritasnya sesama kader, kemudian kepeduliannya kepada masyarakat sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, agar teman-teman menempatkan bahwa berpolitik itu adalah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi mudah-mudahan itu dipegang teguh sehingga semua kader bisa berpolitik melalui Partai Amanat Nasional dengan baik, tanpa melupakan amanah masyarakat, amanah rakyat gitu ya. Baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi pengurus partai di semua tingkatan. Partai Amanat Nasional menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kaltim sehingga berhak atas 1 kursi pimpinan. Partai ini pernah juga berjaya mengirim wakilnya ke DPR RI yakni Muhammad Yasin Kara pada periode tahun 2004 hingga 2009. Sigit Wibowo diharapkan mampu mengulang sukses menempatkan wakil PAN pada pemilu 2024. Dengan terpilihnya Pak Sigit ini harapannya seperti apa? Yang pertama ya kita ucapkan selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah kalau tidak ada arah pemerintah dia akan menjadi ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa mendatang. Harap agar supaya itu pertama konsolidasi. Dia ketua terpilih ini harus lebih banyak turun ke lapangan, melihat perkembangan apa yang terjadi. Tim Kaltim TV melaporkan.
Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.